Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, sebelum kita melanjutkan hadis kita, seperti biasanya Ustazah minta kepada antuna semua untuk menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Sekali lagi Ustazah minta kepada antuna untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Ini tujuannya supaya Ustazah tahu siapa yang hadir pada pembelajaran kali ini. Jadi itu untuk penilaian tersendiri, oke? Saya ingatkan juga bagi yang belum menyetor hadis yang sebelum-sebelumnya, harap segera disetor ya. Karena itu untuk nilai kalian, kan kita belajarnya daring gini, jadi ngambil nilainya cuma bisa dari situ. Hadis kelima. Langsung aja kita mulai ya. Hadis kelima, yaitu mengingkari bid'ah. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saya baca lagi. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah baca lagi. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa
fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah baca ya untuk terakhir kalinya. Ini kalau bisa diikutin juga, jadi nanti pas ngafal biar mudah. Perhatikan juga ya panjang pendeknya, jadi pas nyetor itu jangan asal ngebut aja, nggak diperhatikan panjang pendeknya. An ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita baca artinya ya. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillahi Aisyata, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Sudah baca sekali lagi. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillahi Aisyata, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi dalam hadis kelima ini
dapat kita simpulkan bahwa barang siapapun yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut akan tertolak dan itu akan jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kita lanjut hadis setelahnya. Menjauhi perkara-perkara syubhat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi ala wa in likulli malakin himan. Afwan, ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ulangi lagi. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya bacakan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Perhatikan panjang pendeknya ya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afi ala wa inna likulli malikin himan
Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyin, innal halal, sesungguhnya sesuatu yang halal itu bayyin, jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nasi, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Famanittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Famanittaqash syubuhat, maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Yushiku an yarta'afi, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan atau undang-undang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila ia buruk atau rusak, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu al-qalbu, adalah hati. Saya ulangi sekali lagi. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, aku mendengar, yakni Abi Abdillah
An-Nu'man bin Bashir tadi mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya itu terdapat perkara-perkara yang syubhat, yakni perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang tidak diketahui hukumnya oleh katsirum minan nas, kebanyakan dari manusia. Famanittaqa syubuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Karra'i yar'a, sebagaimana seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah, haulal hima, menggembala di sekitar tanah larangan, yushiku an yarta'a fi, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan. Yang dimaksud tanah larangan di sini ialah undang-undang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Mudghah yakni segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, idza salahat, apabila ia baik, salahal jasadu kullu, maka baik pula seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah hati. Jadi dari hadis ke-6 ini pada saat itu Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara-perkara yang halal dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara dua perkara itu, yaitu perkara yang halal dan perkara yang haram, terdapat perkara-perkara syubhat, yaitu perkara-perkara yang samar-samar, yang hukumnya itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama serta kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat tersebut, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya perkara-perkara yang dilarang Allah itu merupakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib harus untuk menjauhinya.
Dan harus kita ketahui pula di dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging yang apabila baik, yang apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula lah seluruh jasadnya. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging itu ialah hati. Jadi kalau hati kita baik, maka baik pula seluruh jasad kita, dan kalau hati kita buruk, maka buruk pula seluruh jasad kita. Rusak maksudnya, rusak. Baiklah, mungkin sampai sini saja. Kita lanjut materi kita minggu depan. Jadi Ustazah minta kepada antuna semua untuk menyetorkan hadis ke-5 dan hadis ke-6. Dengar ya, hadis ke-5 dan hadis ke-6. Jadi jangan ditanya lagi, Ustazah nyetor hadis yang mana? Hadis ke-5 dan hadis ke-6. Itu disetor beserta artinya, dan ditulis di buku catatan hadis ke-5 dan ke-6. Apa yang kalian setor kepada Ustazah itu dicatat di buku catatan. Dan yang belum menyetorkan hadis yang setelahnya atau belum dicatat, mohon segera dilaksanakan tugasnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.